mungkin tidak terlalu mengejutkan adalah Ridwan Kamil. 47 47%. Ya, lalu kemudian diikuti oleh Anies Baswedan positif 40%. Saya menjadi kepala daerah itu jauh lebih strategis untuk menunjukkan skill governing mereka gitu, kompetensi mereka gitu. Kita lihat ini ganas ini. Ya, Bu Puan sama Muhaimin ya sangat tidak mendukungnya itu mayoritas 56,77% gitu. Oke, welcome to Total Politik. Jumpa lagi. Aduh, udah capek. Pembukaan standar. Hore, welcome to Total Politik. Iya, harus gitu kan kalau YouTuber lama kan. Iya. Yo guys. What's up? Guys, jangan lupa subscribe, komen, like, komen, ya, dan aktifkan bel kamu. Jijik. Enggak jijik sih. Kita itu udah pernah loh disuruh coba subscribe YouTube kami, subscribe. Pernah kayak gitu tapi udah karena nggak natural jadi kelupaan terus tiap konten sama orang kan. Betul. Kita yang natural itu kalau kita berkolaborasi dengan Poljokes untuk semakin membantu dan semakin mendemokratisasi ruang konten Total Politik, dan kita sudah kedatangan admin Poljokes. Admin Poljokes Solihin. Ya. Sol. Dan juga Prof. Zulfikar Amir. Prof. Zulfikar Amir. Nah, Sosiotalker. Kalau ini sosiotalker. Kalau tadi konten sebelumnya Zulfikar Amir, PhD. Zulfikar ya. Iya, kalau ini Zulfikar. Kalau ini Zulfikar. Status saya agak beda di sini. Saya itu sebagai bapak pembina Smart Politics Club. Bukan bapak pembina SJW. Kirain kakak pembina. Sol, gimana Sol? Baik. Kenapa Anda bisa ada di sini nih bersama Smart Politik Club ini? Karena kita smart. Dan kita politik. Okay. Nah, hari ini kita mau membicarakan hasil survei online ya dari Smart Politics and Poljokes.id gitu ya. Hebat juga Poljokes.id ya kan? nih. Udah lu orang yang kagak ketahuan, udah bikin survei aja lu. Soal, kan? Nama pakai Solihin. Iya, Solihin. Gue liat KTP lu tadi pas masuk kantor Total Politik tadi bukan tuh. Bukan Ahmad Fauji. Itu Bang Ray Rangkuti. Bang Ray Rangkuti. Ahmad Fauji. Nah, ini ada survei ya, yang mana survei ini gue yakin akan dipertanyakan metodologinya, dipertanyakan semuanya gitu. Sudah pasti. Ya, udah pasti. Makanya perlu legitimasi akademik. Iya, survei online. Makanya Prof. Aso diajak ke sini kan, biar dia. Lu nggak ugal-ugalan banget. Apa bedanya survei ini sama survei politik pada umumnya dulu, Prof? Oke, jadi saya sebagai bapak atau kakak pembina lah ya. Iya, kakak pembina. Smart Politics Club itu kita bekerja sama dengan Poljokes untuk mencoba mengidentifikasi sentimen-sentimen politik yang muncul di dunia online. Jadi perbedaan pertama yang sangat fundamental antara survei kita dengan survei yang dilakukan oleh Pollster yang berbayar itu adalah bahwa kita melakukannya di dunia online. Nah, itu. Jadi kita tidak mengukur elektabilitas seseorang, tapi kita justru ingin melihat sentimen netizen terhadap tokoh-tokoh politik yang dianggap punya potensi untuk maju di Pilpres 2024. Masalah terpilih atau enggak itu urusan lain. Itu urusan lain, bukan. Betul. Anda buat masakannya ini perkara mau dimasak apalagi sama surveyor lain, silakan, itu urusan yang lain. Betul. Nah, berarti ini apa aja yang diukur nih sini, Prof? Coba. Jadi kalau selama ini kan survei-survei itu mengukur popularitas, elektabilitas, likability, ya, kesukaan dan elektabilitas. Nah, kita mengukur dua dimensi atau dua aspek yang paling penting bagi seorang tokoh politik untuk bisa mengelola pemerintahan. Jadi ini terkait dengan governing skill. Governing. Ya, keterampilan untuk mengelola pemerintah. Jadi ada dua aspek yang menurut kami paling penting. Pertama itu kompetensi.
dan kedua itu kejujuran. Nah, ini dua. Itu governing skill ya. Itu governing. Karena dulu kata George Bush senior gini, Ri, campaign is one thing, governing is another thing. Betul. Bukan Lyndon B. Johnson. Enggak, itu Bush. LBJ. Bush. Ya, itulah. Ya. Pokoknya presiden Amerika lah. Ya. Jadi dua kualitas ini yang kita ingin ukur berdasarkan persepsi dari para netizen gitu. Ini mengukur persepsi netizen tentang dua hal ini. Sentimen netizen lah. Betul. Terus apa guna Paul Jokes dalam kehidupan intelektual yang luar biasa ini? Iya, kalau intelek kan admin Paul Jokes. Si Solihin ini kan nggak intelek amat. Iya kan? Dia paling tak Beda sama Prof Aso ya udah jauh gitu kan. Iya. Paling kita tahu bakmi enak di wilayah itu di mana? Dia tahu tuh. Sini mah ada. Kasih dulu Solihin. Kasih bicara apa gunaan dari sini. Kegunaan di Paul Jokes ini sebenarnya bisa kita lihat bahwa kita tuh punya followers yang teredukasi dengan baik. Nanti juga ada dijelasin di sini bahwa rata-rata emang followers kita kebanyakan itu pertama anak muda, dan kedua itu anak muda tuh range-nya berapa ya? 17 sampai 35 ya, Prof ya. Dan ada juga di sini rata-rata di followers Paul Jokes itu terpelajar gitu. Entah itu pelajar ataupun mahasiswa. Jadi mungkin dilihat dari lihat dari market dan audiensnya itu memang ini cocok lah untuk dijadikan sebagai audiens buat survei ini. Karena kita mau lihat nih di anak muda itu seperti apa sih sebenarnya gitu. Mantap juga Solihin ya. Ya, oke Prof, langsung aja kita ke survei. Ya, jadi betul banget tadi Pak Solihin. Jadi Smart Politics Club itu adalah satu komunitas yang bekerja sama Paul Jokes dan kita memanfaatkan follower mereka sebenarnya. Yang lumayan itu ya. Yang lumayan itu, ya kan, untuk melakukan survei ini ya. Silakan. Jadi, kalau misalnya di survei-survei konvensional, mereka kan memberi beberapa nama, lalu kemudian mereka para responden ditanya mana yang kalian akan pilih kalau misalnya pilpres hari ini itu terjadi. Gitu. Nah, dari situlah mereka mengukur elektabilitas. Nah, kalau kita di survei ini kita ingin mengukur kualitas satu tokoh politik dibandingkan dengan satu tokoh politik yang lain. Jadi kita membandingkan satu tokoh politik dengan politik lain di dalam dua aspek tadi, dua kualitas tadi, kompetensi dan kejujuran. Nah di sini, jadi kita lihat misalnya satu tokoh politik A dibandingkan dengan tokoh politik B, dan ada dua kualitas yang kita ukur, kompetensi dan kejujuran, dan netizen itu diberikan pilihan. Dengan sangat mudah dalam dalam kanal survei kita, di mana mereka tinggal menggeser kanan kiri. Apakah dia lebih suka ke B atau apakah dia lebih suka ke A gitu. Jadi dia bisa mengukur misalnya kompetensi tokoh B itu lebih baik daripada tokoh A, jadi mereka tinggal geser saja gitu. Nah, seperti itu gitu. Lalu kemudian ada 8 tokoh politik yang kita masukkan di sini gitu, dan ini punya pertimbangan, tidak sekedar main comot atau dibayar gitu ya. Jadi ada dua alasan kenapa seseorang itu masuk ke dalam daftar kita. Pertama berdasarkan elektabilitas dia, jadi tentu kita mengikuti juga survei juga. Jadi orang-orang Persepi jangan jangan kecil hati, jangan dengki gitu ya sama kita gitu ya. Dengki ini udah 4 level ya di atas iri, Bos. Berarti gejala-gejala dengki sama Prof Sociotalker udah ada ya. Philip dan Bang Arya, tolonglah nih jangan dengki. Diakomodir lah kawan-kawan. Rangkul lah. Smart Politic Club ini diakomodir. Tolonglah Lip. Untuk diangkat jadi anggota kehormatan kita dengan sangat senang hati. Jadi itu pertama elektabilitas, dan yang kedua itu dia adalah seorang yang memiliki sumber daya politik yang memungkinkan dia masuk ke laga Pilpres 2024. Artinya dia seorang elit parpol. Jadi ada 8 nama yang kita masukkan di sini, dan ini bukan atas prioritas tapi atas urutan nama abjad. Jadi ada Anies Baswedan
Baswedan pertama, kedua Airlangga Hartarto, ya. Anies Baswedan kita tahu dia masuk karena ada elektabilitasnya tinggi. Airlangga Hartarto masuk karena dia adalah seorang elit parpol, ya, yang besar. Meskipun elektabilitas dari survei-survei nggak setinggi yang Betul, lain. betul. Kan nggak ada elektabilitas. Iya kan ada elit parpolnya kan alasannya. Lalu kemudian AHY masuk juga karena dia adalah seorang elit parpol. Ganjar Pranowo masuk karena elektabilitasnya, ya. Muhaimin Iskandar masuk karena dia elit parpol PKB. Lalu kemudian Prabowo Subianto itu satu-satunya tokoh di sini yang punya dua pijakan ya, elit parpol dan elit parpol yang paling sering ikut juga kan. Betul. Ya. Dia adalah pensiunan capres beberapa kali gitu ya. Lalu kemudian ada Puan Maharani, dia adalah elit parpol, dan terakhir ada Ridwan Kamil, dia punya elektabilitas tinggi. Jadi 8 ini yang kita ukur. Kenapa 8? Karena itu adalah angka yang paling optimal untuk melakukan perbandingan secara one to one, head to head gitu. Ya. Gitu. Dan kita menggunakan satu metode. Sebenarnya metodenya klasik, namanya itu analytical hierarchy process. Tapi kita modifikasi. Kita modifikasi sehingga akhirnya kita mendapatkan satu cara membandingkan satu tokoh dengan tokoh yang lainnya. Nah, bicara tentang responden ya. Jadi kita sudah meluncurkan survei ini itu sudah sebulan lebih ya. Sebulan lebih dan memang targetnya adalah netizen. Jadi memang kalau kita bicara tentang metode sampling, di sini itu metodenya convenience. Ya memang tidak terlalu reliable lah, karena kita kan kalau misalnya pakai metode probabilistik, kita harus tahu dulu populasi kita seperti apa gitu. Nah, kerangka sampel dulu. Betul. Gitu. Nah, kita susah untuk menggunakan probabilistik di dunia online karena kita nggak tahu struktur populasi dunia online itu seperti apa sih. Ya kan, akhirnya kita pakai convenience sampling di mana dalam waktu 1 bulan itu kita sebenarnya mendapatkan responden hampir 5.000. Tetapi kemudian sistem kita, jadi kita menggunakan Qualtrics, itu semacam survei platform online yang mampu mendeteksi mereka yang pertama melakukan pengisian 2 kali ya, lalu kemudian mereka yang tidak menyelesaikan survei ini. Itu langsung gagal tuh ya? Langsung dibersihin, dan akhirnya yang berhasil kita kumpulkan itu sebanyak 2.838 responden as of tanggal 18 September. Jadi kalau kayak si Solihin ini mau menjokikan 3 orang lainnya nggak bisa pakai akun dia ya? Dia ambil yang pertama aja. Ambil yang pertama aja. Nggak bisa gitu. tipu-tipu Solihin. Nggak bisa tipu-tipu gitu ya. Terus Prof. Nah, untuk jenis kelamin memang kita masih timpang, di mana masih dominan laki-laki. Padahal kan populasi kita lebih relatif lebih seimbang ya. Jadi masih banyak lelaki, lalu kemudian dari segi usia itu yang paling dominan adalah kelompok usia 17 dan 25, lalu kemudian 26 sama 35. Berarti yang milenial atau milenial muda sama Gen Z. Ini dua nih yang dominan di dalam responden kita. Dan itu populasi media sosial kan juga itu. Betul sekali. Jadi cukup representatif. Milenial muda tuh range-nya berapa ya, Prof? Kalau milenial itu kan dari tahun 85 sampai tahun 95. Jadi milenial muda itu ya usianya 26-35, iya betul. Berarti iya pantesan paman tuh milenial nggak ya? Paman. Boomer sih kelakuannya. Paman siapa? Paman Sap. Oh iya. Flowers generation ya. Hipis ini. Ini apa sih nih? Kamu ini politik identitas ya. Aku bilang mau pulang Jumatan tadi emang. Solid. Oke, lanjut ya. Dari segi pendidikan, nah ini cukup representatif juga kalau kita lihat komunitas atau pengguna internet di Indonesia. Itu kan sebagian besar adalah well educated, mereka yang punya akses ke internet, mereka yang aktif berpartisipasi dalam diskusi-diskusi online dan sebagainya gitu. Jadi kalau kita lihat 60% dari responden kita adalah mereka yang memiliki pendidikan sarjana.
ya. Lalu kemudian mereka yang berpendidikan SMA, lalu kemudian pasca sarjana. Jadi bisa kita bilang responden kita itu well educated, ya. Lalu kemudian dari segi pekerjaan paling besar itu adalah pekerja swasta. Jadi anak-anak SCBD, ya kemudian entrepreneur, betul, konten kreator yang kita inilah yang dibayar sama perusahaan-perusahaan gede gitu ya, oligarki gitu ya. Lalu kemudian kenapa ada oligarki? Apa? Solihin. Ada Orba lagi tulisannya Orba. Astaga. Lalu kemudian kelompok terbesar kedua adalah mahasiswa diikuti sama ASN dan pegawai BUMN gitu. ASN jarang berpartisipasi. Berpartisipasi sekarang di sini gitu, aktif gitu ya. Lainnya itu juga ASN tuh. Cuman nggak mau disebut ya. Nyari aman. Nyari aman. Oke, lanjut. Nah, ini adalah word cloud dari domisili di mana mereka tinggal, dan tidak mengherankan kalau misalnya Jabar dan Jakarta adalah dua lokasi yang paling banyak respondennya gitu. Dan tadi lu kan bilang bahwa ya memang cukup representatif karena Jawa Barat dan DKI itu sangat dominan gitu, Jabar, dalam Jateng, populasi Jatim ya. kan itu kan gede-gede semua tuh. Betul. Populasi Ada itu yang paling gede kan. Betul. Tapi Jakarta memang mungkin di digital mungkin ya lebih Semarang gitu ya. Tapi masih ada gitu, Makassar, Sidoarjo, Tangsel tuh gua tuh Tangsel tuh. Tangsel ya. Jawa Barat. Sulsel tuh Pak Nurdin Halid. Iya. Bali mana, Pak? Bali itu ada Bali samping Jawa Wayan gitu ya. Coaster. Ada Cirebon ya, ada Karawang gitu. Jadi Sumsel tuh Pak Iwan ya. Iwan bule. Iwan yang lain. Oh, Iwan. Kalau Tasik. Tasik UU. Oke, jadi ini domisili ya. Iya. Ini juga nggak direkayasa ya. Enggak lah. Nah, ini rata-rata nilai kompetensi dan rata-rata nilai kejujuran gitu. Jadi ini datanya benar-benar tidak kita manipulasi, tidak kita rekayasa, benar-benar murni ya, masih 100% itu jujur gitu ya. Dan kita masih melakukan survei, jadi survei ini masih terus terbuka, jadi data ini bisa berubah gitu saat ini. Tapi ini adalah kondisi sekarang. Jadi kalau kita lihat untuk nilai rata-rata kompetensi yang paling tinggi itu mungkin tidak terlalu mengejutkan adalah Ridwan Kamil. 47 positif 47%. Ya, lalu kemudian diikuti oleh Anies Baswedan positif 40%, diikuti oleh Prabowo Subianto 16% dan Ganjar Pranowo 15%. Nah, ada 4 tokoh politik kita yang sayangnya nilai kompetensinya itu negatif. Ya. Yang pertama itu adalah AHY ya, minus 10,3. Mungkin karena netizen berpikir Mas AHY ini belum punya pengalaman, ya kan, real, sehingga kita tidak teruji, sehingga kompetensinya itu tidak teruji di dalam pemerintahan gitu. Tapi paling enggak sebagai Danion emang bukan pengalaman. Kenapa? Sebagai Danion sipil. Iya, itu bedakan, itu organisasi, kita bicara tentang pemerintah birokrasi gitu kan. Ini kan governing qualities, governing skill. Nah, kan? ini pasti netizen pasti ada gitu. Oh, saya kok dibilang nggak berpengalaman. Tapi kalau kata Mas Ali nggak apa-apa. Tapi saya paling sedikit minusnya. Karena memang tidak ngapa. Di antara yang lain. Nah, menarik. Nah, kalau kita lihat ya, Airlangga Hartarto itu minus 22. Padahal beliau sudah menjadi menteri 2 kali. Oh iya, Menteri Perindustrian dan Menko Perekonomian. Betul kan? Tapi dan anggota DPR bertahun-tahun. Betul. Ini minus 22 gitu. Lalu kemudian diikuti oleh Muhammad Iskandar minus 27. Pernah menjadi menteri, ya kan? Lalu sekarang jadi wakil ketua DPR dan DPR gitu ya. Jadi menarik gitu. Tapi yang paling rendah itu adalah Ibu Puan Maharani. Dianggap paling tidak kompeten. Betul. Itu angkanya, skornya itu minus 42,96. Wow. Maknanya apa ini, Prof? Maksudnya kenapa tokoh partai dianggap netizen tidak kompeten. Ini mostly ya. Iya. Padahal kalau kita lihat, kalau kita bedah secara kualitatif. Kalau Pak Prabowo pengecualian lah karena udah sering tarung. Kayak misalnya Pak Erlangga itu kan dia koordinator ini kan
spend kan misalnya kan. Iya, Misalnya betul. dana-dana bansos yang Anda nikmati semua itu netizen itu Pak Erlangga kantornya kan yang Kata netizen memang ada bansos. Netizen nggak terima bansos. Iya, bener Yang juga. terima yang nggak connect sama internet. Iya benar, yang belum go digital ya. Sama yang di penjara. Apa di penjara? Solihin sekali ngomong bahaya, Kalau Bos. Solihin itu rumahnya di sampingnya Sukamiskin, bos saya di Bandung. Nah, Katanya penjara gitu, bancuy lo. Ini menarik ya, karena yang positif itu 4 yang positif itu 3 adalah kepala daerah. Iya. Nah, jadi menurut saya menjadi kepala daerah itu jauh lebih strategis untuk menunjukkan skill governing Kompetensi, mereka gitu, ya. kompetensi mereka gitu. Karena orang melihat wujudnya gitu. Sementara pemerintah pusat itu kan dari Jakarta kan, Iya. nggak ketahuan gitu, tiba-tiba ada apa gitu dan sebagainya. Termasuk ketua partai juga skill governingnya susah dinilainya gitu. betul. Dimunculkan ya. Betul. Ya, Betul. Jadi menarik nih. Iya, bahkan jadi menteri pun ya bikin sesuatu di Pangandaran yang dapat Bupati Pangandaran. Exactly. Dapat Iya, sentimen. Oh jangan-jangan dana bansos yang dikeluarkan Pak Erlangga karena yang ngasih Pak Bupati ya. Pak Bupati. Bupati yang kena, Iya ya. kan? Atau gubernurnya. Gubernurnya, Nah, iya, benar. kayak gitu. Makanya 3 gubernur di sini dapat gitu. Siap, ya Pak kan? Erlangga. Nah, yang kedua, aspek kedua itu juga menarik untuk diamati, yaitu kejujuran. Dan sekali lagi Kang Emil itu mendapat skor tertinggi yaitu positif 43,61 ya, diikuti oleh Anies Baswedan ya positif 33,31, lalu kemudian Ganjar Pranowo ya 9,39, lalu kemudian Prabowo Subianto 5,94. Nah, AHY ya, Mas AHY itu positif di sini kejujurannya gitu. Jadi walaupun kompetisinya dianggap negatif, Belum ya. tetapi kejujurannya itu diapresiasi dengan angka sekitar 5,15% positif. Kenapa Pak Ganjar dianggap tidak jujur ya sini ya? Ya dia dianggap jujur, tapi tidak sejujur Ridwan Kamil dan AB. Ya. Mungkin jualannya bukan kejujuran ya. Ya merakyat gitu misalnya. Atau kan. mungkin terlalu jujur. Iya. Tetapi kan nilai ini sebenarnya kan saling terkait. Jadi seorang tokoh itu bisa tinggi karena ada tokoh yang lain rendah. Karena kan kita bandingkan satu persatu kan. Jadi Oh, iya, betul, Zam betul, Zero betul, Game betul, gitu betul, sini betul. gitu. Ya kayak pakai sarung, Prof. Bet- Kita angkat ke atas, bawah kelihatan, kita tarik ke bawah, atas kelihatan. Betul ya sekali, kan? betul Ya. sekali. Nah, lalu kemudian ada 3 tokoh politik yang nilai kejujurannya itu sayangnya negatif, ya. Yang pertama itu sekali lagi Pak Airlangga, ya, itu minus 18,96 lalu kemudian Muhaimin minus 19,85 dan sekali lagi sayangnya Ibu Puan Maharani itu nilai kejujurannya negatif negatif 37,74%. Wow. Ini kejujuran ini gimana, Prof? Apakah bayar pajak atau Ada 3 yang kita masukkan di dalam survei ini. Makan di Kejujuran warteg itu bayar. mencakup misalnya tidak pernah terlibat skandal korupsi. Bu Puan kayaknya Ya. nggak pernah? Ya kayak yang kita. Lalu kemudian Ini persepsi Iya, netizen. lalu kemudian konsistensi antara ucapan dan tindakan. Itu. Gitu. Pak RK Konsisten sih. Ya. Iya. Jadi itu 2. Oke. Tidak terlibat, tidak pernah ada Ya. apa Ini namanya, persepsi kasus- lagi-lagi ini persepsi kan, netizen ya. persepsi netizen gitu. Kalau mau debat-debat di panggung debat kampanye aja aja. nanti Anda. Tapi kan ini paling tidak bisa jadi masukan buat Iya, para iya. tokoh politik bahwa sentimen netizen di dunia maya itu seperti ini gitu. Iya, Petanya gini. Betul. Jadi Anda kalau memang rendah skornya ya udah mulai untuk berkampanye di dunia Betul, maya untuk betul. masukin citra soal kejujuran, Betul, kompetensi gitu. Ya, Dan kan? karena bagi netizen kompetensi dan kejujuran nih kompetensi itu jauh lebih
penting gitu daripada Betul. persona ketokohan gitu. Betul, betul. Jangan sampai tadinya itu dia sangat liberal, tiba-tiba pakai jilbab gitu kan. Netizen tahu itu. Tahu, apalagi jilbabnya yang jilbab yang itu yang syariah gitu. Kayak ya gini kan? Solihin ini iya, kayak ini gini juga padahal ini. dia sering ke tiba-tiba. klub, mabuk-mabuk gitu-gitu kan. Jangan sampai juga Anda Palsu ini Solihin ini. Dia kan kalau malam berdosa, pagi bertobat. Iya. Shifting. Solihin. Oke, lanjut. Jadi kalau kita lihat ini adalah agregat dari nilai yang kita hitung ya. Jadi pilihan responden terhadap kandidat yang terbaik secara kompetensi. Jadi kita hitung berdasarkan nilai agregat dan kalau kita lihat Anies Baswedan itu yang paling tinggi. Jadi kita punya formula khusus untuk itu di mana kompetensi itu kita kasih bobot 60%, kejujuran itu 40%. Oh gitu. Ya kan? Lalu kemudian di sini kita Apa pertimbangannya 60-40 itu, Prof? karena kalau misalnya kita ada sebenarnya teori ininya sih, teori dalam manajemen Leadership pemerintahan gitu lah, dan iya. leadership ya. Gimana pun lu sejujur apapun kalau nggak punya kompetensi ya percuma gitu. Iya. Ya kan bisa dimanipulasi dan Tetangga sebagainya. gue juga jujur. Iya betul. Tapi belum tentu kompeten. Nah gitu. Tapi kan? iya betul. Tapi kan Tetangga salah gua satu nih. iya. Jujur tapi nggak kompeten. Kadang-kadang gue juga nggak jujur dan nggak kompeten. Tetangga itu. dia nggak jujur dan nggak kompeten. Jadi kita pakai formula itu gitu dan di sini hasil akhirnya menunjukkan kalau Pak Anies Baswedan itu mendapat skor paling tinggi sebesar 38,05, diikuti oleh Ridwan Kamil 31,04, lalu kemudian Ganjar Pranowo 14,62 dan Prabowo Subianto 13%. Sisanya itu di bawah 2% ya. Gitu. Yang paling rendah kalau kita lihat di sini itu adalah Muhaimin Iskandar. Oh lebih tinggi Bu Puan. Masih lebih tinggi Puan gitu. Tapi tidak lebih baik ya. Tidak lebih baik ya. Oke, tidak jauh lebih baik. Nah, ini dari segi kejujuran ya. Jadi sama seperti polanya yang tadi gitu di mana yang paling tinggi untuk saat ini Kang Emil paling tinggi, lalu kemudian AB 35,8% dan sisanya itu mengikuti seperti pola yang tadi ya. Nah, lalu kemudian ini total skor dari yang kita hitungkan tadi. Ini mestinya di belakang sebelumnya gitu ya. Nah, ada satu lagi yang kita tanyakan ke para netizen sebagai responden, seberapa besar dukungan mereka jika ada dua tokoh politik kita pasangkan. Ya, dari 8 ini kandidat ya. Dari 8 kandidat dan kita tidak menyebutkan yang mana jadi capres, yang mana jadi cawapres. Iya. Kita cuma bilang kalau ini digabung gitu, siapapun yang jadi capres atau cawapres, kira-kira menurut lu didukung atau tidak gitu. Ya kan? Nah, jadi ada beberapa kombinasi di sini, ada sekitar 25 kalau nggak salah, dan hasilnya itu bisa dilihat di sini. Di mana misalnya ya AHY dipasangkan sama Anies Baswedan, lepas dari siapapun yang jadi capres dan cawapres, jumlah yang mendukung dan tidak mendukung itu relatif sama, berimbang. Ya. Coba yang biasa aja juga lebih gede, cenderung biasa aja. Yang biasa aja lebih banyak. Karena gitu ya. mungkin netizen nggak kaget juga dengan hal ini gitu ya. Nah biasanya untuk yang biasa aja kita bisa abaikan dulu. Yang kita lihat ini perbandingan antara mendukung dan tidak mendukung gitu, ya kan? Prabowo Subianto dengan Pak Ganjar lebih banyak tidak mendukungnya, ya. Lalu kemudian Puan sama Anies itu lebih banyak tidak mendukung gitu. Sangat tidak mendukung. Sangat tidak mendukung. Nah, artinya ada salah satu calon di sini yang punya pengaruh atau punya daya tolak ya. Betul. Punya daya tolak yang terlalu tinggi dibanding yang lain. Jadi sebagus apapun pasangannya, kalau misalnya dia ada di situ, itu pasti sentimen tidak mendukungnya lebih gede. Ya, jadi kita lihat seperti ini dan bisa kelihatan polanya secara keseluruhan di mana ada kandidat-kandidat ketika dipasangkan dengan tokoh lain itu pasti negatif gitu. Nah, misalnya kalau ini kita lihat ya Ganjar sama AHY masih lebih dominan itunya ya yang tidak mendukung ya. Nah, yang menarik ini Ridwan Kamil sama Anies Baswedan ya jauh
tinggi banget itu sentimen positif. Mendukungnya. Sangat mendukung. Sama juga dengan Ridwan Kamil dan Ganjar Pranowo. Artinya kita bisa bilang Ridwan Kamil ini punya daya tarik yang tinggi. Ya. Kalau kita lihat dua dari ini gitu ya. Siapapun jadi capres atau cawapres. Betul, iya. Nah, berikutnya ini adalah Muhaimin dengan Anies, Ganjar dengan Airlangga, Prabowo dengan Anies gitu ya. Nah, kalau kita lihat di Muhaimin dengan Anies itu tidak mendukungnya gede. Berarti ada salah satu yang sentimen negatifnya terlalu tinggi. Sama seperti Ganjar sama Airlangga. Jumlah yang tidak mendukungnya itu jauh lebih tinggi. Berarti salah satu dari mereka itu sentimen negatifnya tinggi. Lalu kemudian Prabowo dengan Anies Baswedan bisa dibilang relatif sama ya. Antara yang mendukung sama tidak mendukung gitu. Lalu kemudian selanjutnya, nah ini lagi. Kenapa ketawa Anda Solihin? Ya, Solihin Anda emang mentertawakan ini nih. ya memang itu aja tugasnya. Nah, ngomong agak susah nih tadi. kita lihat Muhaimin sama Airlangga jauh banget. Jauh lebih banyak yang tidak mendukung daripada sangat mendukung. Berarti mungkin salah satu atau bahkan dua-duanya punya sentimen negatif yang terlalu tinggi. Nah, yang kedua saling tolak sama. Betul. Nah, kita bandingkan Ridwan Kamil dengan Airlangga itu agak naik sedikit, agak membaik dikit gitu. Karena ada mungkin Ridwan Kamil di situ ya. Nah, terus kemudian Puan sama Prabowo. Jumlah yang tidak mendukung itu jauh lebih tinggi gitu. Jauh lebih tinggi. Ya. Jadi intinya Prof. Aso mau bilang bahwa Muhaimin, Airlangga sama Puan punya daya tarik ke bawah. Gitu. Iya kan? Gitu Ya, poinnya. sesuai dengan data ini gitu ya. Ini, ya. Lalu kemudian kita lanjutkan sama juga seperti ini, kita lihat ada Muhaimin dengan AHY, Prabowo dengan Airlangga, dan Muhaimin dengan Ganjarnya. Ada persamaan antara yang pertama dan yang ketiga itu ada Muhaimin. Ya kan, berarti daya tarik ke bawahnya. Daya tarik ke bawah. Daya tarik ke bawah gitu. Nah, Prabowo dengan Airlangga kita lihat juga sama gitu. Ya kan? Sangat tidak mendukungnya gede banget ya. Dan berikutnya kalau kita lihat Ini ganas ini. ya Muhaimin. Bu Puan sama Muhaimin ya sangat tidak mendukungnya itu mayoritas 56,77% gitu. Dan ini tertinggi ya Prof berarti ya. Sepertinya ini tertinggi ya, Single sangat majority. iya. Lalu kemudian AHY sama Airlangga juga lebih banyak yang tidak mendukung. Nah, Puan Maharani itu sedikit dibantu oleh Ridwan Kamil tapi tidak terlalu banyak gitu. Kan gitu. Lalu kemudian kita bandingkan Muhaimin dengan Prabowo juga relatif lebih banyak yang tidak mendukung. Nah, kita lihat Puan sama Airlangga. Ya kan? Itu mirip dengan yang sebelumnya di mana Puan dengan Muhaimin. Tapi lebih tinggi ini kan. Iya. Puan dengan Muhaimin Daya itu tolaknya lebih betul. tinggi ya. Puan dengan Muhaimin itu sangat tidak mendukungnya 56,77. Sementara Puan dengan Airlangga itu sangat tidak mendukungnya 55,6. Jadi ya mirip. Nah, Ganjar sama Anies Baswedan itu bagus karena seimbang. Ya kan? Seimbang. Lalu kemudian selanjutnya Ridwan Kamil sama AHY itu bagus tuh. Lebih banyak yang mendukung daripada tidak mendukung. Ganjar Puan. Nah, Ganjar Puan itu mirip tadi dengan Puan Airlangga atau Puan dengan Muhaimin. Puan gitu. dengan siapapun kayaknya. Sepertinya begitu. Jadi, mohon maaf. Dari omongan data Prof ini kan. Mohon maaf. Ya kan? Bu Puan ya. AHY dengan Prabowo cukup membaik ya. Jadi jumlah yang mendukung sedikit lebih tinggi walaupun lebih dominan tidak mendukung gitu ya. Nah, terakhir mungkin ini ya. Nah, ya ini Ridwan sama Muhaimin ya seperti kita bisa lihat juga patternnya ya. Sentimen negatifnya itu jauh lebih tinggi. Nah, Puan dengan sekali lagi Puan dengan AHY ya sangat tidak mendukungnya tinggi. Lalu kemudian Airlangga dengan Anies dan Puan dan AHY itu sudah dideklar oleh Sekjen PDIP nggak mungkin. Ya kan? Ya nggak?
Iya kan? Iya. Apa yang tidak mungkin dalam politik? Iya, itu Pak Hasto yang gitu. Nah, Erlangga dengan Anies juga seperti itu ya, walaupun sedikit membaik ya. Ada yang mendukung sebesar sekitar 7,5%, dan yang terakhir adalah Ridwan Kamil dan Prabowo. Ini bagus nih. Bagus banget. Ini ya. bagus nih, ya. Jadi seperti itu. Nah, survei kita itu masih terus berlanjut, dan harapan kita kita mampu mendapatkan responden sampai sekitar 20.000 sehingga datanya itu bisa stabil, ya kan? Dan ini akan terus kita lanjutkan. Jadi teman-teman netizen atau apa namanya, Mas Topo, silakan masuk ke platform kita untuk mengisi questionnaire. Nanti link dikasih di video ini. Betul. Di bawah Jadi ini. silakan ikut survei ini, dan 5 peserta terpilih akan mendapatkan Rp200.000. Rp200.000. Jadi kalau Anda merasa 20.000 orang berat juga, Bos. namanya juga captive bos. Jadi kalau Anda merasa Mas Topo bahwa wah nih Poljoks nih nggak adil nih, masa semua jagoan gue kalau dipasangin sama jagoan gue ini anjlok nih nilai kan? Mas Topo siapa jagoannya? Enggak, misalnya ada Mas Topo yang merasa bahwa kan Anda jangan coba-coba Anda framing. jangan framing Anda. Iya. Solihin, Solihin. pemecah belah persatuan bangsa nih Poljoks nih Solihin. Baju Anda Orba kan. Jadi kalau Anda merasa bahwa wah apa namanya jagoan gua kok kalau dipasangin semua jagoan gua anjlok nih, atau jagoan gua kayaknya harus lebih tinggi lagi nih angkanya untuk lebih impresif. Join dan apa namanya isi kuesionernya gitu. Cebong kampret juga boleh ikut deh. Biar seru. Iya memang cebong kampret isinya yang dari tadi gua rasa. Iya kan? Tapi yang dipersatukan oleh Smart Politics Club. Jadi ini kita semua dipersatukan. smart politikus, Pak. Dipersatukan oleh S juga sih, tapi bukan Smart Politik Club. Tapi apa? Ada S yang lain. Apa siapa? Sambo. Sambo. Oke. Apa menarik ini? Gimana? Nah, oke, Prof. Kira-kira Prof, apa jadi misalnya gini, kalau dari hasil ini jelek semua gitu misalnya, masih ada harapan nggak buat orang-orang ini, atau dan seberapa mungkin hasil dari ini punya pengaruh kepada real survei yang selama ini dilakukan oleh lembaga-lembaga survei yang dikelola dan dinaungi oleh persepsi. Ya, jadi survei ini sekedar mencoba memetakan kan sentimen negatif positif di dunia online. Dan kalaupun bisa dimanfaatkan mungkin ke 8 tokoh yang masuk di dalam survei ini gitu. Jadi mereka bisa melihat, oh ternyata untuk kompetensi saya sangat kurang. Betul. Jadi gimana caranya supaya persepsi publik mengenai kompetensi dia itu membaik gitu. Atau mungkin kejujuran. Jadi 2 aspek ini yang mestinya menjadi semacam drive buat mereka untuk memperbaiki diri sehingga mungkin elektabilitasnya bisa naik gitu. Seperti itu. Solin ada pesan-pesan di sini? Ya untuk tadi mungkin dari lihat si kuesionernya mungkin nanti Kasih mic lu lebih dekat lagi soalnya udah pakai masker. Enggak bukan gitu caranya, Bos. Emang kualitas joknya emang gitu, Poljoks ini nih. Kasih kasih salah. mic gini nih. Ini dikasih congor lu di sini, Bos. Itu caranya. Ayo Solin, Ya. kasih dulu Solin. Ya. jadi mungkin di sini mungkin kemarin sobat Poljoks juga udah beberapa kali nih. Namanya Sobat Poljoks. Sobat Poljoks loh. Kayak sobat padi. Iya. Ya. Sahabat Noah juga sama. Ya. Jadi Dijulik. ya. Benar. Jadi Ayo, ya, Solin. jadi mungkin kalau sobat Poljoks juga tadi udah lihat ya hasil dari survei ini tuh mungkin dari segi dari segi apa penilaian tadi mungkin misalkan ada mungkin sekarang tadi ya Prof ya mungkin dari hasil ini tuh membuat para
baca pres ini merasakan hal-hal yang waduh kok gue kayak gini ya. Nah, mungkin nanti coba diolah gitu. Diolahnya apa nih? Maksudnya bikin face ke Poljok atau advertisement ke Poljok. Apa Anda nih yang jelas diolah tuh gimana? Belum selesai Lu saya kayak ini. Prof Aso dong tadi. Ngomong clear ya kan ini. Olah. Iya, jadi mungkin nanti Rudi Khairuddin makanan diolah. Udah kayak Ruli Satria lu olah-olah gua lihat. Iya. Udah kayak Abram mau lembot lu. Solid. Iya. Jadi mungkin dari hasil ini nanti mungkin bisa jadi salah satu usul atau strategi nanti ke depannya untuk para capres-capres ini untuk memperbaiki lah kejujuran dan kompetensinya dia gitu. Dan apabila juga kalau misalkan dari sobat Poljok yang udah ngisi ini dan melihat adanya perubahan itu di hadapan kalian gitu di publik itu, nah boleh tuh kira-kira Prof kalau ada perubahan kayak Lu jangan ikut nanya lu. Nah, misalnya ikut nanya lu. Misalnya mau merevisi gini, merevisi. ternyata calon gua nih, loh kok makin brengsek sekarang nggak gitu misalnya, ya kan bisa daya ke bawah nih kita bicara daya tarik ke bawah. Ya, sayangnya kita tidak bisa memberi fasilitas merevisi pengisian gitu. Nggak ada remedial ya. Ya, coba betul. gua mau jadi juru bicaranya Solihin ini boleh nggak? boleh. Jadi maksudnya begini, ya di survei-survei politik yang diadain para pollster, ya itu seumur hidupnya kita di sini pernah nggak ditanyain survei ke rumah? Lu pernah? Gol gua ya, Polster ya, pernah. Pernah. Udah berapa lama yang lalu? Baru sekali, 2 kali ya Pak. Udah berapa puluh tahun kita berdemokrasi, lu baru 2 kali. Iya. Lu udah berapa kali? Dua kali. Lu udah 2 kali pollster ke rumah. Ya. Prof tentu tidak pernah kan Nah, di nggak di Singapura rumah, kan. kemana Ya. sini? Nah sama gue juga, gue nggak di rumah juga. Iya, lu nama Nielsen pernah nggak people meter? Nggak pernah. Nah maksud gue gini, ini survei ini adalah sebuah upaya untuk menangkap aspirasi netizen dan bisa menjadi pembicaraan publik para elit-elit politik ini di meja-mejanya masing-masing, yang mana itu belum tentu tertangkap oleh lembaga-lembaga pollster, yang mana di dalam sampling, di dalam survei banyak di antara kita yang belum pernah merasa disurvei, tapi di sini kita bisa memberikan jawaban sehingga ini bisa jadi salah satu perbincangan di meja-meja elit politik ini menentukan strateginya dan bagaimana mereka akan menghadapi pilpres nanti gitu. Betul sekali. Ini adalah wujud demokrasi yang sejati di mana partisipasi Anda lah, partisipasi aktif Anda lah yang akan menentukan hidangan apa yang akan dibicarakan dan dibahas oleh para elit-elit nanti yang menentukan tiket-pentiketan ini di meja makan. Nah, itulah gue lihat mata Solihin ini, gue udah tahu dia mau ngomong apa. Nah, itu maksud gue tadi. Iya kan? Itu maksud lo kan, Solihin kan? Iya. Cerdas lo. Cerdas kan? Nah, itu dia. Artinya dia minta lu bilang Bang Ari memang. Enggak perlu. Cocok. Ya. Oke, Prof Aso, terima kasih. Terima kasih. Kita Sama. dukung survei ini nanti di link description, Anda langsung klik. Dan penting juga lo ya memenangkan sentimen di media sosial ini. Iya, dan juga Prof, ini ya. menjadi perbincangan tadi karena kayak gue nggak pernah disurvei. Nggak Hatu nih, Kevin Hatu lo pernah disurvei pollster nggak? Nggak Waktu lu pernah kan? di gereja pernah di survei apa? Enggak. Survei ini sekolah minggu maksud Budi. Nah, ada kan pasti kan? Ya Ada kan juga. bagaimana? Nggak pernah juga. Apakah pendidikan sekolah minggu harus peningkatan pelayanan Oh apa iya, gitu Nah, kan? itu. materi kurikulum apa? Ya, mungkin itu apa yang Anda butuhkan dalam usia puber gitu mungkin ada gitu ya. Tapi kalau pollster kan nggak ada. Nah, inilah saatnya para netizen, aspirasi Anda itu bisa dibicarakan dan pasti gue yakin nih hasil ini nih nyebar di grup WA elit-elit partai ini nanti. Wah, ini ternyata nih netizen nih. Iya, kan? Ini nih aspirasinya gini. Kita nggak bisa betul-betul melalaikan lah atau menihilkan ini betul. data ini meskipun belum tentu cocok juga sama preferensi dan kita, hasil kita. Dan cocok juga dengan hasil-hasil survei dari lembaga-lembaga survei konvensional yang selama ini sudah rilis surveinya gitu. Dan mungkin Anda sewa para politisi, oligarki. Ini juga disewa sama Prof Aso. Prof Aso ini haus sekali dengan keingintahuan dan uji coba eksperimen demokrasi. Ini duit Singapura ini. Yusuf Ishak. Iya, Yusuf Ishak karena beliau kan digajinya pakai Yusuf Ishak kan nanti kan. Nggak mungkin pakai dolar Zimbabwe dong kan, Prof.
Iya kan. Oke, sampai jumpa lagi di Total Politik berikutnya. Terima kasih Prof. Aso, terima kasih Solihin. Iya. Mantap. Poljokes, jangan lupa follow Poljokes. Political Jokes ID di IG dan Poljokes ID di Twitter. Dan pasti tidak terlalu lucu sebenarnya.